Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Reza JK. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan film Immortality episode yang ke-6. Di episode yang ke-6 terlihat begitu banyak orang yang dari berbagai daerah. Mereka sedang mengantri untuk menjalani pemeriksaan luar agar bisa mengikuti ujian murid luar dari sekte Yuhua. Di gerbang pemeriksaan terlihat ada dua orang penjaga yang sedang memeriksa nama peserta ujian. Kemudian sampailah pada giliran Fang Han. Kedua penjaga tersebut tampak kaget karena melihat kartu yang dibawa oleh Fang Han bersimbolkan keluarga Fang. Setelah melakukan pemeriksaan, salah satu penjaga kemudian memberitahukan temannya bahwa nama Fang Han tidak ada di dalam daftar, sehingga ia hendak memanggil Fang Han kembali. Tetapi penjaga satunya menjelaskan bahwa Fang Han merupakan kiriman dari Fang Xingxue. Mendengar nama Fang Xingxue, terlihat penjaga itu tidak senang karena ia tahu kalau 8 temannya yang mati dibunuh oleh Xingxue. Ketika memasuki arena ujian, di sini Fang Han terkagum-kagum melihat begitu banyak peserta yang berasal dari keluarga bangsawan dari provinsi lainnya. Ia merasa sangat bangga karena ia bisa mengikuti ujian yang sama dengan para bangsawan tersebut. Lalu datanglah Hong Yi. Hong Yi pun merasa heran karena melihat Fang Han juga menjadi salah satu peserta ujian murid luar sekte Yuhua. Di situ Fang Han menjelaskan kepadanya bahwa dirinya telah diberikan kartu ujian dari Fang Xingxue agar ia bisa mengikuti ujian murid luar dari sekte Yuhua. Merasa ragu akan kemampuan Fang Han, Hong Yi kemudian menyeret Fang Han untuk keluar dari arena ujian. Karena keinginannya yang besar untuk menjadi murid luar dari sekte Yuhua, maka Fang Han tetap mau bertanding karena ia merasa dirinya mampu. Kemudian di situ ada juga Fang Qingwei yang merupakan adik dari Xingxue. Qingwei merasa kaget dan emosi melihat Fang Han karena ia berpikir bahwa Fang Han adalah hanya seorang budak di rumah keluarganya. Bagaimana ia bisa ikut dalam ujian tersebut? Ketika ujian akan segera dimulai, semua peserta mulai bingung dan mulai menebak-nebak ujian apa yang kira-kira akan mereka hadapi. Di situ tampak salah satu murid senior Yuhua, yakni Yuan Jiankong yang akan mengawasi ujian tersebut dan menjelaskan kepada mereka bahwa lawan mereka adalah boneka ilahi. Peserta ujian lainnya mulai panik karena akan bertanding melawan boneka kekuatan ilahi yang dibuat dari negara tanah. Hong Yi kemudian menjelaskan kepada Fang Han bahwa boneka tersebut sangat haus darah dan sangat hebat dalam bertarung. Ia meminta Fang Han untuk keluar saja dan tidak usah mengikuti ujian tersebut. Tetapi Fang Han tidak mau dan tetap mengikuti pertandingan tersebut. Ujian pun dimulai. Peserta pertama yang dipanggil adalah Liu Miao, yang terkenal sudah mencapai kekuatan ilahi dan memiliki kemampuan pedang yang bagus. Liu Miao merasa sangat percaya diri karena dia yakin bahwa pedang di tangannya sangat kuat. Boneka ilahi pun dikeluarkan dari dalam gudang dan mulai menyerang Liu Miao. Di sini boneka tersebut dengan mudahnya mengalahkan Liu Miao dan menggigit pedangnya sampai patah. Saat boneka kekuatan ilahi ingin membunuh Liu Miao, senior Jiankong segera mengeluarkan kekuatannya untuk menghilangkan monster tersebut, lalu menolong Liu Miao.
Karena kalah dalam ujian tersebut, Liu Miao pun langsung didiskualifikasi. Setelah melihat Liu Miao tersingkir dengan mudah, para peserta dari berbagai daerah tersebut mulai panik dan mengundurkan diri dari ujian karena takut akan boneka ilahi. Tiba giliran Fang Han dipanggil untuk mengikuti ujian. Di sini Hong Yi ingin memberikan pedangnya kepada Fang Han, tetapi dirinya menolak dan tak ingin menggunakan senjata atau bantuan apapun. Pada saat ujian dimulai, boneka kekuatan ilahi langsung berlari ke arah Fang Han, kemudian menyerang dan memukulnya ke tanah dengan keras, sehingga semua peserta di situ mengira bahwa Fang Han sudah mati. Namun beberapa saat kemudian, mereka semua kaget karena melihat Fang Han ternyata tidak mati, tetapi sedang menahan pukulan dari boneka ilahi tersebut. Ini membuat semua penonton merasa heran, termasuk murid senior Jian Kong, dan Fang Han pun kemudian melanjutkan pertarungan tersebut dengan penuh semangat. Saat ia telah menggunakan kekuatannya, tiba-tiba Fang Han merasakan jantungnya berdetak begitu kencang. Ternyata, pada saat itu Pil Jiu Qiao telah membantunya memasuki ranah ketujuh, yakni ranah batin, di mana pada ranah batin terdapat 5 organ yang akan stabil di dalamnya, dan kelima organ tersebut menjadi sangat kuat. Terlihat King Wei dan Hong Yi yang ikut menyaksikan pertarungan tersebut merasa heran dengan kekuatan Fang Han yang tiba-tiba menjadi kuat. Lalu Fang Han pun mengalahkan boneka kekuatan ilahi tersebut dengan kekuatan ranah ketujuhnya. Semua orang menjadi kagum karena melihat Fang Han telah berhasil melawan boneka kekuatan ilahi tersebut tanpa menggunakan senjata apapun. Lalu ujian pun berlanjut ke Hong Yi dan King Wei. Mereka berdua juga berhasil mengalahkan boneka ilahi tersebut. Di situ tampak terlihat murid senior Jian Kong dan senior Jin yang sedang melaporkan ke Hua Tiandu mengenai ujian penerimaan murid luar yang baru saja diselenggarakan. Di situ mereka menceritakan kekuatan Fang Han yang mengalahkan boneka kekuatan ilahi tanpa menggunakan senjata apapun dan berhasil mencapai ranah ketujuh di tempat ujian. Senior Jin menuduh bahwa Xing Sui telah memberikan ramuan emas 9 lubang kepada Fang Han sebagai bekalnya untuk mengikuti ujian. Tetapi Hua Tiandu memarahinya dan melarangnya untuk tidak boleh sembarang menuduh, karena ia mengenal baik keluarga Fang dan juga ia mengenal baik Xing Sui. Hua Tiandu kemudian memuji Jian Kong yang telah melakukan tugasnya dengan sangat baik. Ia menyuruhnya untuk terus berlatih dan memberikan kepadanya pil Tianxi, di mana pil Tianxi ini akan dapat membantunya saat berlatih. Senior Jin yang masih dendam terhadap Xing Sui kemudian terus mengatakan kepada Hua Tiandu bahwa ia tidak bisa membiarkan begitu saja Xing Sui karena Xing Sui telah membunuh 8 bawahannya. Di area ujian tampak sang guru sedang menjelaskan kepada para murid luar yang baru tentang jubah dari sekte Yihua yang akan dibagikan kepada para murid yang telah lolos seleksi. Lalu Hong Yi memperkenalkan Fang Han kepada Liu Kang. Di situ Liu Kang memuji kekuatan Fang Han yang telah berhasil bertarung tanpa menggunakan senjata apapun. Lalu Hong Yi pun meminta mereka bertiga untuk menjadi teman ke depannya, karena murid-murid baru pasti akan dikucilkan oleh murid senior. Sementara mendengar penjelasan dari guru sekte Yihua, Fang Han teringat akan kebaikan Xing Sui yang telah memberikannya kesempatan untuk mengikuti ujian tersebut.
Lalu ia pun beranjak pergi ke kediaman Xing Shui untuk melaporkan hasil ujiannya. 我要快些回去，把这个好消息告诉大小姐。不好意思啊，二位，我要回紫殿峰一趟。 Ketika ia sampai di kediaman Xing Shui, ternyata Qing Wei sudah ada duluan bersama kakaknya. Fang Han pun masuk untuk menceritakan kabar baik tersebut ke Xing Shui. Akan tetapi langsung dimarahi oleh Qing Wei dan ia dihina oleh Qing Wei bahwa ia tidak seharusnya langsung masuk begitu saja ke tempat Xing Shui karena ia hanyalah seorang budak. 方寒，懒奴才，还有没有点规矩？这里也是你能随便？你这奴才，在方家时就不老实，不仅纨绔。 Tetapi Fang Han tidak menghiraukan perkataan Qing Wei tersebut. Ia langsung memberi hormat kepada Xing Shui dan memberikan laporannya bahwa dirinya telah menyelesaikan ujian dan berhasil mengalahkan boneka kekuatan ilahi tanpa menggunakan senjata apapun. 大小姐，方寒不辱使命，不顺利通过了考核，取得了外门弟子的资格。 Hal tersebut membuat Qing Wei menjadi jengkel karena ia merasa bahwa Fang Han sedang merendahkan dirinya karena telah memenangkan pertandingan tersebut dengan menggunakan senjata. Xing Shui kemudian berjalan bersama saudarinya Qing Wei dan menyuruh Fang Han untuk pergi tanpa mendengar penjelasan Fang Han. 跟我来，我跟你讲啊，那个神力傀儡可厉害了。他日再演，先退下吧。哦，你是不知道，这次外门。 Dengan sedih hati, Fang Han pun kembali keluar dari kediaman Xing Shui. Dia sedih karena harus meninggalkan puncak hewan mistis. Namun Xing Shui belum tahu akan hal itu. Karena sebagai murid luar, Fang Han harus pindah ke tempat yang baru. 大小姐，你要多保。 Sekian untuk episode ke-6 dari film Immortality. Nantikan episode yang ke-7 yang akan datang. Terima kasih telah mampir ke channel ini. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe.